itu sebetulnya adalah gugatan yang luar biasa, tidak masuk akal. Pertama-tama, saudara prinsipal tersebut menyatakan itu tidak masuk akal, ya sah saja dia menyampaikan demikian. Sama seperti kami juga sah saja menuntut nilai 200 miliar kan. Ade Armando digugat karena tayangan video opininya terkait Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di kanal YouTube. Ade Armando yang mengenakan kemeja batik datang ke Pengadilan Negeri Cibinong sekitar pukul 9.30 bersama tim kuasa hukumnya. PDIP menggugat Ade Armando dengan nomor perkara 367 PDT, G, 2023 PNCB. PDIP menggugat perdata politikus PSI Ade Armando dengan nilai ganti rugi kurang lebih 200 miliar rupiah, karena menganggap Ade Armando menerjemahkan kabar hoaks tentang Megawati. PDIP menilai sikap Ade Armando tak patut. Dalam kesempatan ini, Army Mulyanto selaku kuasa hukum tim penggugat mengatakan, hari ini merupakan sidang pertama kasus Ade Armando di Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi hari ini sidang perdana gugatan perkara 367, kami dari kuasa hukum tim penggugat BBHAR PDI Perjuangan menggugat perdata perbuatan melawan hukum kepada saudara Ade Armando. Tadi para pihak hadir termasuk dari pihak tergugat. Dalam agendanya karena ini sidang perdata jadi agenda pertama adalah mediasi kedua belah pihak. Lebih lanjut, Army menjelaskan untuk jadwal mediasi berikutnya tanggal 22 November tahun 2023 di Pengadilan Negeri Cibinong. Kalau dalam gugatan perdata yang diutamakan mediasi, untuk harapannya sesuai dengan tuntutan kita, terangnya. Terkait sidang perdana kasus Ade Armando ini seperti apa? Jadi hari ini sidang perdana gugatan perkara 367, kami selaku kuasa hukum menggugat dari DPP PDI Perjuangan, menggugat perdata perihal perbuatan melawan hukum kepada saudara Ade Armando di Pengadilan Negeri Cibinong. Dan tadi para pihak lengkap hadir, termasuk dari pihak tergugat. Jalan persidangan seperti apa? Jadi agendanya namanya ini sidang perdata, kita bicara dalam proses keperdataan proses. Jadi setelah lengkap para pihak, agendanya adalah mediasi. Nah, berdasarkan permanya, agenda mediasi akan dilangsungkan kurang lebih 30 hari ke depan. Jadi jadwal hari ini tadi pertemuan dengan mediator, dan rencana sidang mediasi berikutnya hari Rabu tanggal 22 November jam 1 siang di Pengadilan Negeri Cibinong, dipimpin oleh hakim mediator Pak Pasaribu. berarti tadi hasilnya itu ya Bang ya? Hasilnya itu masih sebatas istilahnya masih sifatnya masih hal yang formil, dan memang kalau sudah bicara gugatan perdata yang diutamakan adalah perdamaian. Oh, Kira-kira gitu. tapi harapan sendiri Bang dari tim penggugat seperti apa sih? Ya pada prinsipnya kalau kami kan kuasa penggugat ya, apa yang kemudian menjadi dasar, apa yang menjadi tuntutan kami sesuai dengan gugatan yang diberikan secara keperdataan ya kan, lebih dari sekitar 200 miliar itulah pada saudara Ade Armando. Jadi prinsipnya ketika memang akan berdamai atau berdamai ya tentu saja berarti kan ada win-win dan kesepakatan para pihak. Di tempat terpisah, terkait tuntutan yang diajukan tim kuasa hukum PDI Perjuangan sebesar 200 miliar. Ade Armando mengatakan hal tersebut merupakan gugatan yang sangat tidak masuk akal. Pada dasarnya saya tidak menyebarkan kebohongan, kedua dalam gugatan itu mengatakan gugatan ada material dan immaterial, terang Ade Armando. Seperti apa sih? Dan sempat terjadi penundaan kenapa gitu? Sebetulnya tidak ada penundaan, ini adalah sebuah pemeriksaan awal. Memang sudah dijadwalkan sejak semula tanggal 15 November. Yang di pemeriksaan awal ini hakim memeriksa kelengkapan berkas yang diberikan, dan di sini kami baru tahu bahwa yang memberikan kuasa hukum kepada para tim lawyernya PDIP ini adalah Pak Yasona Lauli ya, dengan Pak Hasto. Jadi
Sebenarnya gugatan ini datang dari Pak Hasto dan Pak Yasona Lawli, pemberi kuasa kepada tim kuasa hukumnya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa langkah berikutnya adalah akan terjadi mediasi, dan mediasi itu akan ditunjuk oleh hakim, ya, yang akan mencari jalan sebelum akhirnya disidangkan. Itu akan diperiksa dulu, dicoba untuk dimediatorkan, ditengahi. Kalau kita bisa menemukan barangkali kesepakatan. Bang, izin bisa jelasin dikit Bang untuk kronologis awalnya itu terjadi sampai persidangan Sampai kasus ini terjadi. Ya, ini kan sebetulnya dimulai oleh sebuah lahirnya sebuah video yang seolah-olah menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah gitu ke Umar karena masuknya Mas Kaisang ke dalam PSI. Video tersebut saya komentari, saya katakan bahwa video semacam itu tidak bisa dipercaya, sangat perlu diragukan kebenarannya karena tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya, bahkan ada kata-kata nama-nama disamarkan dan seterusnya. Jadi saya berharap bahwa orang jangan begitu saja percaya dengan berita-berita semacam itu. Yang saya katakan lagi, ini perlu saya lakukan dalam rangka mengedukasi publik lah ya. Menjelang pemilu ini kan ada banyak sekali hoax, kebohongan, disinformasi. Nah, saya katakan kita berhenti ya, jangan lagi menggunakan kebohongan-kebohongan semacam itu. Jadi saya gunakan contoh kasus video yang menggambarkan Megawati marah-marah itu sebagai contoh video yang tidak perlu dipercaya dan justru akan menghancurkan keutuhan bangsa ini. Nah, video saya itu video di mana saya mengatakan jangan percaya pada berita bahwa Bu Megawati itu marah-marah, ya, bahwa berita tersebut sebenarnya adalah berita yang tidak bisa dipercaya kebenarannya, itu justru sekarang dijadikan alasan bagi PDIP untuk menggugat saya. Saya dikatakan menyebarkan kebohongan. Memang di video tersebut saya menggambarkan video bohong tersebut, video yang menggambarkan informasi yang menurut saya menyesatkan itu. Tapi kan saya mengangkat video tersebut dalam rangka mengkritik video tersebut dan mengajak publik untuk tidak percaya pada video yang mengatakan Bu Megawati itu marah-marah pada Pak Hasto, Pak Ganjar, Pak Budi Gunawan, dan seterusnya. Nah, saya nggak mengerti kenapa itu justru saya dituduh menyebarkan hoax hanya gara-gara saya mengkritik sebetulnya hoax tersebut. Itu ceritanya. terkait banyak kata-kata antonim di dalam Sorry, kurang jelas. terkait banyak kata-kata penggunaan kata-kata antonim seperti apa Pak di dalam video tersebut? Oh, video tersebut memang ada banyak menggunakan nama-nama yang disamarkan kan, ya. Tapi jelas kok disebut Teguh Umar nomor 51 kalau nggak salah. Yang adalah memang tempat kediaman Bu Mega, itu jelas ditulis. Tapi nama Bu Mega sendiri disamarkan, nama Pak Hasto sendiri disamarkan. Tapi dengan istilah-istilah yang dengan mudah buat para penonton bisa diidentifikasi sebagai ini maksudnya adalah Bu Mega, ini maksudnya Pak Hasto, ini maksudnya Pak Ganjar, dan seterusnya. Tapi kan saya sebetulnya tidak dalam rangka justru menuduh Bu Megawati marah-marah. Saya justru mengatakan informasi yang mengatakan Bu Megawati marah-marah itu tidak bisa dipercaya kebenarannya. Itu kalimat saya jelas kok di dalam video tersebut. Jadi kayak apa sendiri untuk mengcounter sendiri berita itu ya? Mengcounter, tapi salah persepsi dari PDIP. nah saya mengcounter dan kemudian berusaha mengajar, memberi edukasi. Saya kan pada dasarnya adalah seorang pengajar ya. Saya ingin mengedukasi masyarakat untuk tidak gampang-gampang lah gitu ya, menyebarkan kebohongan-kebohongan semacam itu, dan masyarakat jangan gampang-gampang percaya begitu saja dengan kebohongan-kebohongan semacam itu. Jadi itu lebih sebuah video yang edukatif sebetulnya sifatnya. Nah, saya nggak mengerti kenapa itu kemudian ditafsirkan, dipersepsikan sebagai sebuah video yang menyebarkan kebohongan. Siap. Ya, oke. Bang, sedikit Ya. Bang, terkait tanggapan yang gugatan 200 miliar itu gimana? 201 miliar. 201 miliar. Ya. Tanggapannya seperti apa? Ya, itu sebetulnya adalah gugatan yang luar biasa, tidak masuk akal. Pertama-tama karena saya pada dasarnya tidak menyebarkan kebohongan. Kedua, gugatan itu kan mengatakan bahwa gugatan itu material dan imaterial kan. Materialnya adalah mereka menganggap gara-gara video saya terjadi penurunan elektabilitas PDIP. Ya, itu yang saya buat saya nggak masuk akal karena berbagai hasil survei menunjukkan bahwa suara PDIP itu bagus terus. Tidak ada suara PDIP yang menurun setelah video saya itu beredar, ya. Dan angkanya 201 miliar itu menurut saya nggak masuk akal. Buat ya saya ini siapa sih ya kalau membayangkan saya bisa membayar sampai 201
1 miliar, itu tentu saja yang nggak mungkin terjadi. Saya harus jual segalanya, mungkin rumah, mobil, saya harus berutang sepanjang hidup saya barangkali. Kalau menurut lawyer saya 7 turunan pun saya nggak mungkin membayar 201 miliar. Jadi itu tidak masuk akal. Tapi yang jelas adalah gugatan tersebut didasarkan pada sebuah tuduhan yang menurut saya juga nggak masuk akal. Karena bagaimana PDIP menganggap bahwa gara-gara video tersebut ada efek seperti yang mereka bayangkan. Pertama, saya sendiri tidak menyebarkan kebohongan. Yang kedua, saya tidak mungkin, gara-gara video itu tidak mungkin menyebabkan kerugian seperti yang digambarkan oleh PDIP. Berarti intinya nggak. Bang, tadi Ade Armando sempat menyebut bahwa gugatan 201 miliar itu tidak masuk akal. Nah, seperti apa tanggapannya, Bang? Ya silakan aja, kalau bicara penilaian kan kita pasti akan berbeda pada prinsipnya kan. Jadi kalau saudara prinsipal terbuka menyatakan itu tidak masuk akal, ya sah saja dia menyampaikan demikian. Sama seperti kami juga sah saja menuntut nilai 200 miliar kan. Siap. Oke. Oke. Jump.